terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, matur nuwun sangat rawuhipun Bapak Kepala Sekolah Bapak Hadi Budiana selaku pendamping, kemudian teman-teman sejawat yang saya cintai semuanya. Matur nuwun atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Hadi Purnomo SPD MPD. Kepada Bapak Hadi, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana selaku pendamping dan Bu Anis selaku penggerak yang selalu bergerak. Teman-teman, ibu-ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa kumpul dalam nuansa santai diskusi yang insya Allah akan diarahkan oleh Bu Anis. Harapannya dari diskusi yang akan kita lakukan ini membawa sesuatu yang berbeda untuk pengembangan sekolah kedepannya. Jadi meskipun ini bukan pembuat keputusan, tapi hasil diskusi ini insya Allah tetap bermanfaat sebagai saran dan sesuai dengan agenda dan visi prakarsa perubahan. Karena secara umum visi kita di sekolah itu sudah berdiri sejak saya nggak tahu. Itu menandakan berarti sudah saking lamanya. Mungkin yang membuat ini angkatannya Bu Ida sama Bu Ila. Jadi ini cerita sejarah.
Jadi tentunya dari visi yang sudah lama itu dengan perubahan zaman sudah berubah juga banyak kurikulum, entah fakultas, entah itu kurikulum merdeka atau kurikulum yang sebelumnya itu eh, tentunya butuh apa ya, kayak semacam review apakah sejauh ini visi itu sudah sesuai dengan konten sekarang. Nah, ini adalah langkah awal melalui program guru penggerak kita diberi kesempatan untuk memberikan saran ke sekolah atau yayasan terkait dengan perubahan-perubahan itu, sehingga harapannya bisa menyelesaikan kondisi dan bermanfaat untuk anak-anak dan kemajuan lembaga tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jenengan seluruhnya, Ibu yang luar biasa di sini. Semangat untuk memberikan saran di kesempatan siang ini dan semoga bermanfaat. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Hadi saya ucapkan atas saran dan masukan kepada saya dan pada umumnya motivasi pada kami semuanya. Selanjutnya adalah dari Ibu Diana. Monggo untuk memberikan kami pencerahan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Ibu Diana, waktu dan tempat saya persilahkan. Nuhun Bu Anis, nuhun Pak Hadi, selamat siang Pak Ibu. Pak cuma Ibu perkenalkan saya Diana Safitri. Jadi saya juga merupakan ikut kegiatan dari program guru penggerak, cuman saya sebagai pengajar praktek karena faktor usia. Karena untuk CGP itu yang boleh mendaftar adalah di bawah 5 tahun. Nah, saya sudah di atas 5 tahun, 50 tahun biar gak kaku ya. Kemudian saya sudah 54 tahun, jadi saya tidak bisa menjadi CGP tapi hanya sebagai pendamping. Nah, di sini saya mendampingi 5 guru penggerak, calon guru penggerak, salah satunya Bu Anis, kemudian dari SMP 48 itu Bu Dini, kemudian yang 3 itu dari SMK Negeri 1 ada Bu Farah, Bu Reni, sama Pak Lukman. Nah, ini kebetulan tadi saya dari SMK 1 sama diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan Pak Lukman. Matur nuwun Bu Anis untuk waktu yang diberikan. Jadi visi ini merupakan salah satu tugas juga dari Bu Anis sebagai salah satu CGP yang nantinya memberikan masukan ya Pak, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Hadi. Kebetulan ini namanya hampir sama dengan berpuasa ya. Bisa begini. Tadi saya katakan merupakan salah tugas. Semoga visi atau cita-cita dari Bu Anis ini mungkin bisa menginspirasi visi sekolah yang memang sudah ada. Memang tidak segampang kita ngomong visi itu dirubah, semuanya perlu proses, perlu waktu, dan visi mungkin bisa dirubah kalau memang itu betul-betul sudah tidak sesuai lagi dengan yang sekarang ini. Beberapa yang saya kunjungi itu mulai sudah mengarah ke kurikulum merdeka. Tapi saya sendiri di SMK Farmasi Sekesal ketika kemarin ada pengawas itu, Bu ini visinya masih lama loh, kok nggak sesuai dengan kurikulum merdeka. Tapi ya dari angkatan laut itu masih kekeh, nggak, saya pengennya seperti ini. Jadi visi itu sama dari awal sebelum saya masuk sampai sekarang ya seperti itu. Sebetulnya kalau saya lihat juga sudah nggak match sama sekali, nggak cocok. Tapi ya kembali lagi ke pimpinan. Jadi selain itu nanti ada beberapa tugas yang akan disampaikan oleh Bu Anis berkaitan dengan umpan balik dari teman rekan guru Bu Anis 5 orang, kemudian dari siswa. Nah, di sini saya minta bantuan ibu-ibu, kemudian Pak Hadi juga untuk dukungannya, karena jalannya Bu Anis untuk menjadi CGP ini masih panjang, masih 6 bulan, bulan Juli kurang lebih 4-5 bulan lagi, bulan Juli masih panjang, dan tugasnya kalau saya sendiri benar-benar
benar-benar luar biasa karena tugasnya begitu banyak, harus segera ini dan kita dikejar-kejar waktu, sehingga ya luar biasa Bu Anis dengan kesibukannya masih mau belajar untuk perbaikan ke depan pendidikan seperti apa yang terutama untuk pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi yang kemarin itu diseminasi ya Bu Anis, mohon maaf saya tidak bisa hadir, tapi dari video nanti akan saya unggah ke LMS. Jadi setiap kali kegiatan ini saya selalu unggah ke LMS, saya laporkan ke Kemendikbud yang ada di Jakarta, tapi lewat BPGP. Jadi perjalanan Bu Anis masih panjang, mohon dukungan dan bantuan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini nanti ada beberapa tahap yang akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama tadi pengantar sudah disampaikan oleh Pak Haji, Bu Anis maupun dengan saya. Kemudian yang kedua nanti adalah merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi dari sekolah. Mungkin sebisa mungkin ditampilkan Bu Anis visi sekolah. Jadi kita ingin melihat ada keterkaitan enggak apa yang dibuat oleh Bu Anis. Kalau tadi dari Pak Lukman itu kok ya match benar-benar klop gitu. Tapi hati kita juga nggak memaksa seperti itu. Seperti yang visi atau cita-cita yang sudah diunggah Bu Anis di LMS itu, kalau saya catatkan mendidik murid menjadi generasi yang life ready, yang siap menghadapi tantangan sesuai perkembangan zaman dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Kata di Bu Anis Jadi ini cita-cita atau visi yang sudah disampaikan Bu Anis yang sudah diunggah dan sudah masuk ke LMS. Jadi saya rasa sudah tidak bisa dirubah lagi karena saya sudah klik, sudah submit. Kemudian yang susunan acara selanjutnya adalah kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Jadi di sini nanti saya minta waktu untuk ibu-ibu sekalian mungkin ikut berperan aktif, memberikan masukan, intinya yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir akan saya tutup. Ya, jadi harapannya itu tadi ada satu perubahan di dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang kita sesuaikan dengan trilogi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mungkin dengan adanya diseminasi dan budaya positif akan lebih jelas nih Bu Anis dari Bapak Ibu-ibu guru yang ada di sini. Monggo kalau pengen ikut di CGP itu pintunya masih terbuka lebar dan itu luar biasa semangatnya. Nanti Bu Anis juga ada teman untuk membantu perubahan menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Anis untuk memimpin diskusi visi perubahan prakarsa perubahan di sekolah. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Diana atas pencerahannya. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan untuk diskusinya. Tapi saya rasa kok situasinya tegang. Saya ini jadi mungkin kita bisa ice breaking sebentar. Mohon izin Pak Adi, kita mau ice breaking sebentar. Kalau misalkan saya ucapkan tepuk satu, semuanya bertepuk satu juga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk 13. Alhamdulillah luar biasa. Nah, ini saya ada sedikit tahapannya kedua Bapak Ibu supaya kita lemes ya. Jadi raga kita, alat gerak kita, kaki dan tangan ini lemes. Juga otak kita supaya lemes kita senam otak sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya punya gerakan. Saya minta tolong Bapak Ibu semua tangannya dibuka seperti ini. Nah, selanjutnya tangan kanan dikepalkan. Nah, nanti ketika saya hitung, saya sebutkan angka 1, panjenengan tutup tangan kanan. Kalau 2 berarti tutup tangan kiri. Ngoten nggih? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, alhamdulillah.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu, gerakan tembak. Nah, satu sebagai tembak dan satu sebagai sasarannya. Nah, kita awali dari tangan kanan dulu yang sebagai tembak nih. Kalau saya sebut satu berarti tembaknya di tangan sebelah kanan, betul. Kalau saya sebut dua berarti tembaknya di tangan sebelah kiri, betul. Kita mulai ya Bapak Ibu. Satu, dua, 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 satu, dua. Alhamdulillah. Saya juga masih belajar Ibu bagaimana brainstorming yang sebenarnya itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah aktivasi otak kanan dan otak kiri anak. Karena sebenarnya otak anak itu terdiri dari 3 bagian. Jadi kalau kita aktivasi itu, insya Allah mereka akan menjadi masuk ke alfa zona atau lebih siap untuk belajar. Mohon maaf, kenapa saya bermain dengan jari-jari itu? Nah, ada kaitannya sebenarnya. Coba saya minta tolong jari kirinya, jari-jari tangan kirinya ini dibuka. Adakah Bapak dan Ibu yang jari telunjuknya itu lebih panjang daripada jari manis? Adakah yang jari telunjuknya lebih panjang? Yang jari telunjuknya saya lebih panjang sedikit Bapak Ibu. Panjang sedikit. Hampir sama. Oh, boleh lebih panjangnya kelihatan ya. Kalau saya ini beda tipis, cuma lebih panjang yang telunjuk saya. Ternyata hebatnya orang-orang yang jari telunjuknya lebih panjang daripada jari manis itu mempunyai sifat setia dan konsisten. Saya gimana? Kemudian orang-orang yang jari telunjuk dan jari manisnya acil berarti. yang jari telunjuknya hampir sama dengan jari manis, hebatnya orang tersebut mempunyai karakter apa ya kira-kira deg-degan ini ya. Kreatif, mandiri, jadi karakternya adalah saya pendek sekali ya Mari. karakternya adalah disiplin dan mandiri. Kemudian apabila jari manisnya ini letaknya lebih atas daripada jari telunjuk, maka karakternya adalah orangnya itu cenderung berbakat untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin hari ini panjenengan bisa melihat lagi. Oh iya ya, jari boleh Berbakat Pak. ternyata Bapak Ibu kita berhasil berbakat Pak. Betul sekali, luar biasa. Bapak Ibu, kita kan tidak serta merta tumbuh menjadi orang dewasa nih. Kita berawal dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak dan dewasa. Nah, ternyata kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak itu unik, setiap individu, setiap pribadi itu adalah unik, mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, itu sebenarnya dapat tercermin dari tubuh kita. Salah satunya adalah jari jemari. Makanya kan ada tes kecerdasan anak melalui sidik jari, salah satunya seperti itu. Nah, secara kasar mungkin bisa dilihat dari panjang pendek jari-jari. Ini mencerminkan bakat mana yang lebih unggul yang ada pada anak-anak kita. Maka seperti itu nih Bapak Ibu. Iya, nanti bisa dilihat lagi Bu, aku ini tipikal setia atau pemimpin ya. Posisi. Bapak Ibu, saya sedikit mengulas mawon. Mungkin panjenengan sudah paham semua nggih mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa Ki Hajar Dewantoro ini mempunyai prinsip trilogi pendidikan. Yang pertama adalah mungkin panjenengan sudah sangat hafal nggih, Ing Ngarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Nah, apa ini Ing Ngarso Sungtulodo? Wah, jenengan sudah sangat tahu sekali. Betul sekali, di depan memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan motivasi. Tuturi Handayani memberikan dorongan dan doa-doa baik kepada murid-murid kita supaya mereka menjadi insan yang berhasil, baik itu
secara jasmani dan rohani, karena tujuan dari pendidikan sebenarnya adalah agar seorang individu itu mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota dari masyarakat. Tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya Anis Fitria Wijayanti, CGP Angkatan 7 dari Kota Surabaya. Pendamping saya adalah Ibu Diana dan fasilitator saya adalah Bapak Kristianto. Bapak Ibu, mungkin sebelum dimulai, saya ada surat cinta untuk panjenengan sedaya. Nah, ini surat cintanya ini adalah kalimat perubahan cita-cita untuk murid. Mungkin panjenengan bisa mengisi ini. Saya memberikan jeda waktu beberapa saat untuk mengisi ini. Lihat aja. Beri jeda waktu beberapa saat. Mungkin nanti random deh. Yang saya minta tolong membacakan, nanti tolong membacakan deh. Bapak Ibu hebat, luar biasa. Sudah selesai. Oh, luar biasa. Bu Indah, mungkin bisa dibacakan Bu Indah dengan lantang hasilnya mengenai cita-cita untuk murid. Enggak, Bu Indah. Ini teman saya satu perjuangan kuliah. Bu Indah, saya bacakan untuk yang cetak hitamnya, panjenengan teruskan ya Bu Indah. Kalau mama ada yang salah jangan ini Bu. Tenang saja Pak Adi tidak akan menjawab. Tenang saja. Oke. Kita memimpikan murid-murid yang Ceria, luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah amanah, Oke. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. luar biasa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Belajar adalah kewajiban. luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Berinovasi. luar biasa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Setiap siswa itu unik. luar biasa. Beri tepuk tangan buat Bu Indah. Mantap sekali Bu Indah ya. Saya kok sepertinya Pak Haji sampun ya Pak Haji. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu. Saya kontak Bu Indah. Pak
Padi, Malu, mohon Pak, izin saya, Pak Adi, Nggih. saya baca cetak tebalnya panjenengan meneruskan kalimat rumpangnya nggih. Siap. Kita memimpikan murid-murid yang Sore-sore luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan punya luar bakat, biasa, masya Allah. Di sekolah kita mengutamakan etika dan akhlak mulia. luar biasa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Guru adalah orang tua yang patut dihormati dan dimintai doanya. luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Memberikan pendidikan yang terbaik sebagai investasi masa depan. luar biasa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Sekolah adalah tempat yang menyenangkan. luar biasa. Di sekolah yang ada di Surabaya. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah kita tercinta, nggih. Luar biasa. Saya sepertinya satu lagi karena sunnah Rasul itu hijrah. Jadi saya mungkin minta tolong satu lagi. Adakah yang sudah selesai teman-teman tercinta? Suari. Dari sudah. Bu Dari. Tapi begini, saya lihat tadi di ujung sini sudah, di ujung sini sudah. Tengah berarti. Saya nggak bawa kacamata Supaya tapi kayak seimbang, semoli. takut nanti kalau oleng, izinkan saya untuk minta teman di sebelah kanan Nah. saya. Nggih. Bu Anik, maka Bu Anik dibacakan kalimat rumpangnya, nggih. Kita memimpikan murid-murid yang Tawaduk. luar biasa, guru agama. Beragama. Nggih. Kita percaya bahwa murid adalah Hebat. luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan Kebahagiaan dan kedisiplinan. kebahagiaan dan kedisiplinan. Ya, memang sekolah itu harus bahagia. Kunci dari kecerdasan itu bisa bangkit itu salah satunya adalah harus bahagia dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mereka bisa luar biasa. Kita bisa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah menjadi baik. luar biasa. Kita warga sekolah ini paham bahwa Pendidikan itu hal yang penting dan hal yang menyenangkan. luar biasa. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita, Bu Indah, Bu Anik, dan Bapak Kepala Sekolah kita. Matur sangat. Nah, teman-teman, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedanten. Saya yakin panjenengan semuanya itu hebat dalam melengkapi kalimat rumpang ini. Hanya saja karena keterbatasan waktu, saya ambil random 3, nggih. Luar biasa sekali. Saya tuh sampai takjub gitu. Luar biasa, sangat merasa termotivasi dari kalimat rumpang tadi yang panjenengan teruskan itu memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, dari hasil melengkapi kalimat rumpang ini pasti akan menggugah sebuah rasa di dalam hati kita itu untuk meningkatkan apa ya? Pasti kita punya keinginan terhadap murid kita. Nah, mungkin bisa kita sebut dengan murid impian kita. Kita pasti memimpikan murid kita seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, dari impian itu bisa menimbulkan visi kita ke depannya itu seperti apa terhadap murid kita. Nah, mungkin dari kalimat rumpang ini, panjenengan bisa rangkum itu menjadi sebuah visi panjenengan terhadap murid panjenengan itu seperti apa. Dan nanti dilanjutkan dengan prakarsa perubahannya itu tanggapannya seperti apa. Dan saya mungkin menyerahkan ke panjenengan masing-masing ya, karena setiap orang kan melengkapinya berbeda-beda dan mempunyai visi yang tidak sama. Cuma tahapannya seperti itu. Ini tadi yang diminta oleh Bu Diana. Bu Diana, ini saya sedikit membacakan mengenai visi sekolah, visi SD Hadijah. Visi SD Hadijah adalah pendidikan Islam yang membentuk SDM unggul dan kompetitif. Indikator visinya antara lain adalah unggul dalam kemandirian dengan jati diri yang berakhlakul karimah, kemudian unggul dalam manajerial dan kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, unggul dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, unggul dalam kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kelima, unggul dalam melakukan komunikasi dan kerjasama dalam kesetaraan global. Yang keenam, unggul dalam pencapaian nilai akademis yang tinggi. Yang ketujuh, unggul dalam keikutsertaan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan, unggul dalam penguasaan dan penerapan pengetahuan pada berbagai aspek kehidupan. Yang kesembilan, unggul dalam menghasilkan karya yang memiliki nilai tambah. Dan yang kesepuluh, unggul dalam pandangan yang jauh ke depan atau visionaris. Mungkin kalau
visionaris ini bisa kita terjemahkan itu kita itu belajar untuk menuntun anak kita, karena sejatinya mendidik anak itu adalah kita tidak create, kita tidak menciptakan, karena setiap anak itu sudah lahir dengan sketsanya yang tipis, kemudian kita hanya menuntun untuk menebalkan sketsa tersebut. Mungkin kalau pandangan saya dulu nih, sebelum saya belajar lebih lanjut mengenai filosofi KHD, di mana anak bukanlah tabula rasa. Anak lahir itu bukanlah selembar kertas kosong, tapi dia itu sudah punya sketsanya dalam bentuk tipis. Tujuan kita adalah menebalkan segala kebaikan yang ada di dalamnya dan menyamarkan. Mungkin yang hal-hal kurang baik itu kita samarkan sehingga tertutup sama sekali seolah-olah tidak terlihat. Itu adalah tujuan dari pendidikan. Mungkin sama dengan visi SDHDJ secara umum adalah untuk membentuk individu yang dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian misi sekolah. Misi sekolah adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai visi. Jadi yang namanya visi harus selalu diiringi dengan geraknya, motoriknya, misinya. Maka misi yang dikembangkan adalah melaksanakan pembelajaran yang efisien dan efektif dan bernuansa Islami. Karena memang kami adalah sekolah Islam di Jerman, jadi memang misinya adalah seperti itu. Ini pertanyaan kita, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid kita? Kira-kira sama selaras sama dengan kita kan pasti punya harapan, cita-cita terhadap murid kita. Apakah sudah sesuai? Insya Allah sudah sesuai ya, karena dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari seperti bersalaman dengan anak-anak, mungkin bentuk karakter sopan santun, kemudian asap ya, ada sampah ambil buang. Jadi karakter-karakter yang dikembangkan setiap harinya itu insya Allah sudah merupakan misi atau prosesnya dalam mencapai visi yang kita inginkan. Nah ini yang penting ini. Adakah mungkin dari visi-visi yang saya sebutkan tadi, visi sekolah itu kita mempunyai ide yang lain? Nah mungkin nanti ide kita ini mumpung ada Pak Hadi di sini bisa ditampung oleh Pak Hadi, kemudian dijadikan acuan untuk perbaikan visi misi ke sekolah ke depan. Karena yang namanya pendidikan itu memang harus visionaris ke depan, harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita tidak bisa memberikan pendidikan mungkin 3 dekade yang lalu dengan saat ini mungkin sangat berbeda sekali. Apalagi kita juga sudah pernah ya Ibu mengalami yang namanya pembelajaran dalam jaringan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali SDHDJ ini sangat luar biasa. Meskipun di tengah-tengah pandemi kita semuanya tetap semangat mengajar dalam bentuk daring, dalam jaringan menggunakan platform Vicon dari Teams ini luar biasa, sehingga tujuan dari pendidikan dan pembelajaran kepada anak-anak itu sendiri tidak hilang, tidak ada yang hilang, kita tetap menjalankan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai ide atau saya rasa sudah bagus sekali visi sekolah kita. Mungkin terkait kalimatnya ini. Terkait kalimatnya mengubah pendidikan Islam yang membentuk SDM unggul dan kompetitif. Mungkin yang saya ambil topiknya di kalimat di kata kompetitif. Di kurikulum yang kita kembangkan, yang kita ikuti saat ini, baik itu kurikulum Merdeka atau Kurtilas, kayaknya kata kompetitif ini sudah banyak yang sudah beralih di kolaboratif di Kurtilas, dan kalau di Kurma itu sudah masuk ke gotong royongan. Jadi istilah kompetitif itu kayaknya perlu disesuaikan. Apalagi saat ini untuk kompetitif ranking atau apa itu kan di tingkat dasar itu kan sudah secara perlahan itu dihilangkan. Jadi mungkin ada usulan terkait mungkin nggak kata kompetitif itu diganti kata yang lebih menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberi usulan. Mungkin Adi luar biasa teman-teman. Mungkin pada saat ini juga sedang digaungkan sekolah Arek Surabaya gitu Pak Di. Arek Surabaya aman, rekreatif, edukatif dan kegotong royongan. Saya dulu begini Pak Adi.
kok sekolahnya arek Surabaya, iya kenapa arek Surabaya, saya gitu berpikirnya, arek Surabaya ternyata ada kepanjangannya kok, saya baru tahu arek Surabaya itu aman. Rekreatif, kalau rekreatif saya kira saya tuh sampai senyum-senyum Mbak. Sekolah SD Hadijah ini kan tempat rekreasinya anak-anak ya Pak ya. Bahkan kalau hujan Budiana ngapunten, lapangan belakang ini dijadikan wahana untuk anak-anak ini loh Bu, main air sama seluncuran, rekreatif sekali anak-anak ini. Edukatif, insya Allah kami sudah menerapkan 3 kurikulum Bu. Di sini ada kurikulum nasional, kurikulum agama, dan kurikulum Cambridge. Dimana kurikulum Cambridge ini mata pelajarannya ada 3 Bu, Science, English, dan Matematik. Jadi ada 3 kurikulum yang ada di SD Hadijah ini. Kalau kegotong royongan, insya Allah kita juga mendidik anak-anak itu untuk kolaboratif ya, dengan teman-temannya, juga dengan pihak sekolah. Alhamdulillah lagi Bu Diana, wali murid kita itu sangat mendukung sekali di setiap kegiatan yang dilakukan SD Hadijah. Saking mendukungnya Bu Diana, kalau ada kegiatan jalan sehat Pak Adi Nyun Sewu, itu selalu konsumsinya itu wali murid itu gercep Bu Diana. Oke, langsung saya tuh langsung di WA, mungkin tidak hanya saya gitu, Bapak Ibu yang lain. Bu Anis berapa jumlah siswanya? Bu Anis, saya tuh sampai luar biasa. Memang komitenya itu bekerja maksimal Bu kalau di SD Hadijah ini. Juga kami agak berdek sebenarnya Bu, karena wali murid kami itu sebenarnya memiliki latar pendidikan yang mungkin melebihi kami gitu, banyak yang profesor juga gitu loh. Jadi memang beliau itu mendukung tapi juga sangat mengamati perkembangan dari anak didiknya seperti itu. Nah, ini nanti mungkin dari visi yang panjenengan dari Kalimat Rumpang ini mungkin disesuaikan dengan visi misi sekolah, mungkin bisa panjenengan tulis visi panjenengan masing-masing itu apa, mungkin bisa panjenengan tulis di halaman belakang dari kertas ini. Tapi mungkin tidak harus sekarang Ibu, saya lanjutkan tahapannya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk seterusnya, saya perkenalkan dulu mengenai inquiry apresiatif atau IA. Apakah sebenarnya inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Menurut Kopreder dan Whitney 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Ia berpendapat juga bahwa saat ini kita hidup pada zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan menangkap hal yang benar dan baik, mata yang mampu membukakan kemungkinan perbaikan dan memberikan apresiasi atas hal yang sudah berjalan baik. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Nah, ini mungkin yang akan saya bahas selanjutnya Bapak Ibu. Inquiry apresiatif adalah wujud pendekatan dari manajemen perubahan yang kita sebut dengan Bagja. Saya itu semula bertanya-tanya Bapak Ibu, Bagja ini apa ya Bagja ini? Kok sepertinya agak aneh pertama-tama di telinga. Saya mikirnya apa bajai, ngoten bahasa Inggris. Ternyata ngoten. Bajai ini diserap dari bahasa Sunda Ibu, yang artinya indah atau cantik. Nah, bajai ini sendiri adalah sebuah singkatan Bapak Ibu, di mana B itu artinya adalah buat pertanyaan utama, define. Nah, pada tahap ini kita akan merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian A, ambil pelajaran, discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya G, gali mimpi, dream. Pada tahap ini menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya pada tahap J,
jabarkan rencana atau desain eksekusinya, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kita. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa atau bapak ibu yang akan diajak untuk terlibat dan bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Nah, ini adalah wujud dari Bagja Bapak Ibu seperti ini. Kita buat dalam bentuk tabel, mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar burung. Kira-kira apa nih yang dilakukan burung itu? Proses terbang dan Betul sekali, luar biasa. Oh, Bu Rosida, Bu Rosi. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Pada saat burung itu terbang, ternyata dia tidak langsung menukik ke atas Bapak Ibu. Jadi dia meluncur ke bawah dulu, terbang rendah dulu, baru naik ke atas. Sama halnya dengan saya. Dan mungkin saya belajar dari banyak orang yang ada di sekitar saya. Bahwa kita untuk belajar dan maju ke depan itu mungkin kita harus menjatuhkan diri kita ke bawah dulu. Artinya itu kita banyak belajar dari bawah, mungkin tidak dari atas. Bagaimana ya pengalaman yang ditempuh orang-orang mulai dari bawah itu seperti apa, sehingga orang-orang tersebut itu bisa mencapai puncak. Oh, ternyata prosesnya seperti itu. Meskipun dinamikanya tidak sama, tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari prosesnya. Nah, kita amati, tiru, dan modifikasi. Kalau zaman sekarang itu kan tidak disebut plagiat, ya, tidak mencontoh, bukan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, lalu kita buat inovasinya. Artinya kita kembangkan, kita berkreasi untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, bisa kita singkat, kalau akhir bulan itu kita ngapain ya? Ambil uang itu di mana? Di ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini adalah tabel untuk prakarsa Bagja. Visi misi saya itu sebenarnya tujuannya sama, berkaca dari visi sekolah. Saya tidak mau melenceng jauh dari sekolah, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif. Karena saya pernah pada saat itu kita workshop bersama di Bapak Ibu bahwa untuk menciptakan menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif itu sebenarnya dari yayasan sendiri itu sudah mengembangkan bahasa dan sebagainya, dilakukan raker prosesnya seperti itu ya Pak Adi, sehingga menciptakan kalimat visi dari Yayasan Bodija itu yaitu menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif. Nah, saya yang tertarik adalah visionarisnya Bu Diana. Jadi saya itu kenapa kok mengumpulkan murid yang visionaris dan lively, karena pengalaman dari pandemi Bapak Ibu. Saya berkaca dari pandemi, suatu hal yang biasa ternyata tiba-tiba saja menjadi luar biasa. Tiba-tiba saja kita harus mengajar yang istilahnya itu kalau anak keren zaman sekarang itu out of the box lah, dan gitu kan. Takutnya saya keliru bahasa Inggrisnya lah, dan gitu kan. Out of the box, kita mengajar yang tadinya tatap muka di kelas, kemudian kita harus di depan laptop, tapi tetap melakukan interaksi dua arah dengan anak-anak. Nah, dari situ saya berkeinginan untuk murid saya itu visionaris ke depan. Dan memang ternyata anak-anak itu hebat semuanya Bapak Ibu, hebat semuanya, cepat sekali beralih dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Bahkan gurunya kadang-kadang kalah lagi sama anak-anak itu lebih cepat dalam penguasaan teknologinya. Nah, saya merasakan pendidikan pasca daring, pasca pembelajaran di rumah kemudian dilakukan tatap muka terbatas pertama-tama, lalu tatap muka seluruhnya. Itu yang saya rasakan begini Bu Diana. Anak-anak itu memang pintar luar biasa. Karena di rumah mereka mungkin fasilitasnya lengkap, tapi setelah masuk di sekolah itu ada banyak efek yang kita rasakan. Yang pertama adalah anak-anak itu energinya luar biasa, nggih, ngeten euforia, nggak pernah ketemu temannya, ketemu langsung mainan. Bahkan ngapunten, mereka mainannya kebablasan Bu Diana, kadang sampai yang bertengkar, karena kan sosialnya mereka ketika tatap maya kan kurang, nggih. Akhirnya itu saya mendapati untuk kesopan santunannya tuh mengalami sedikit degradasi atau penurunan gitu. Nah, dari situ saya ingin dari visi misi yang sudah saya lakukan, saya punya satu nilai prakarsa, yaitu bagaimana caranya meningkatkan kembali nilai-nilai sopan santun anak.
Karena memang di kanvas baja ini kita tidak bisa memuat semuanya. Kita ambil satu nilai saja Bapak Ibu ya, untuk yang akan bagaimana kita cara menegaknya. Gitu. Prakarsa saya adalah nilai-nilai sopan santun pada peserta didik. Apa yang harus maka di sini pada tahap define atau membuat pertanyaan, saya akan membuat pertanyaan seperti ini contoh prosesnya. Apa yang harus pendidik lakukan untuk dapat membentuk karakter sopan santun pada siswa pada pembelajaran masa transisi tatap muka atau pada masa awal tatap muka? Maka tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengembangkan pembiasaan senyum, salam, sapa, dan sopan santun 5S. Kemudian mengembangkan budaya tomat. Masih ingat ya teman-teman, tomat itu apa nih? Tolong, maaf, dan terima kasih. Tomat. Selanjutnya pada tahap ambil pelajaran, pertanyaannya contohnya seperti ini. Siapa role model terbaik dalam menerapkan sikap sopan santun? Pertanyaan kedua, apa metode yang tepat untuk menumbuhkan sopan santun siswa tersebut? Kira-kira kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, tindakan dari pertanyaan ini, jawaban yang dapat disampaikan mungkin kalau dari saya seperti ini Bapak Ibu. Guru menerapkan Ingarso Sungkodo, figur tokoh-tokoh yang menginspirasi nilai sopan santun. Untuk pertanyaan kedua, menerapkan pembelajaran dengan memberikan contoh tauladan yang baik bagi siswa. Mungkin ada pengembangan dari Bapak Ibu dari jawaban saya. Kalau menurut saya, Bisa aja. Burosi. Oh, Bu Rosi, mohon maaf. Saya tuh rindu sepertinya dengan Bu Saida. Mohon maaf, Pak Adi, saya tuh sering tertukar Bu Rosi dengan Bu Saida. Putri yang Kalau menurut saya dari pertanyaan yang pertama, siapa role model terbaik dalam menerapkan sikap sopan santun? Kalau dari Bu Anis kan menghadirkan atau memperlihatkan diri tokoh-tokoh yang menginspirasi. Kalau menurut saya sendiri, pelajaran dan contoh yang terbaik bagi anak itu dari lingkungan sekitar. Oh, dari lingkungan. Jadi mungkin bisa melihat kita contohkan sebagai guru-guru mereka dalam berkomunikasi, dalam berperilaku dan apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu kita juga menerapkan tomat itu kan. Tolong, maaf, terima kasih. Contohnya seperti kemarin saya tidak sengaja menjatuhkan pensilnya anak-anak itu, langsung saya bilang maaf seperti itu. Jadi kita memberikan contoh bahwa jangan malu untuk mengucapkan maaf, tolong dan juga terima kasih kepada anak. Jadi menurut saya role model terbaik yaitu ya lingkungan sekitar, guru, orang tua dan orang-orang di sekitar. Jadi dari jawaban saya ini harusnya ditambahkan orang tua gitu, karena di lingkungan. Terima kasih Bu Rosi, sangat luar biasa gitu pencerahannya. Guru dan orang tua menjadi tokoh Ingarso Sungkodo bagi anak. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin ada tambahan dari teman-teman, kira-kira metode yang tepat untuk menumbuhkan sopan santun siswa kepada guru. Kalau dari jawabannya Bu Rosi saya kira sama gitu, ya, dengan memberikan teladan atau contoh kepada siswa. Boleh Bu Indah. Jadi kalau untuk pertanyaannya metode yang tepat menunjukkan sikap sopan santun kepada anak, selain menerapkan pembelajaran seperti memberikan contoh, untuk anak yang kelas rendah mungkin bisa dipertontonkan film atau kartun yang mendidik. Contohnya Nusa dan Rara. Nah, itu selain memberikan pesan yang baik untuk anak-anak, tapi anak-anak juga menerimanya juga dengan santai. Karena lebih satu lebih menarik, dua figurnya atau contohnya itu kan sesuai dengan usia anak. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan buat Bu Rosi dan Bu Indah. Jadi dikemasnya itu lebih ke kekinian gitu Bu Indah, disesuaikan dengan karakter anak zaman sekarang, yaitu masa anak generasi Z ya, dimana mereka itu akan mudah seirama itu apabila menggunakan teknologi. Dan terima kasih Bu Indah menggunakan. Terima kasih teman-teman. Berikutnya yaitu gali mimpi. Pada gali mimpi ini saya membuat 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut?
Yang kedua, kapan pendidik mulai melaksanakan program tersebut? Yang ketiga, berapa waktu yang diperlukan dalam menjalankan program tersebut? Dan yang keempat, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan? Untuk jawaban pertanyaan nomor 1 adalah pendidik menerapkan segala nilai dan peran JGP. Yang kedua, di saat MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu di awal tahun pembelajaran dengan keyakinan kelas atau di saat awal pembelajaran dimulai. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jangka waktunya itu 1 semester. Untuk jangka pendeknya 1 semester, jangka panjangnya itu selama pembelajaran di sekolah. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita itu mengukur ya tingkat perkembangan nilai kesopanan anak-anak itu kan paling sedikit jangka pendeknya itu 1 semester. Nah kalau jangka panjangnya ya sampai dia lulus SD seperti itu. Karena kalau rapot sisipan itu kan saya anggap tuh hanya sebagai sisipan gitu. Mungkin kalau yang kita benar-benar laporkan itu biasanya 1 tahun 2 kali itu yaitu di akhir semester. Kemudian dari pertanyaan keempat, langkahnya adalah menuliskan di jurnal kebetulan kita sudah punya Bapak Ibu ada jurnal di kelas untuk sikap anak-anak, misalkan apakah anak-anak itu melakukan tindakan yang kurang sesuai atau pelanggaran, biasanya kita tulis di situ. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu untuk jawaban atau mungkin pertanyaan yang sudah saya buat. Atau mungkin dikira sudah cukup? Sudah cukup ya? Terima kasih, kalau gitu saya lanjutkan. Pada tahap berikutnya, menjabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang menjadi eksekutor dan supervisor dalam pelaksanaan? Dan yang kedua, bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Nah, yang menjadi eksekutor adalah guru, khususnya wali kelas wali kelas di kelas. Kalau untuk di sekolah SD itu kebanyakan wali kelasnya itu hampir 1 hari itu berada di kelas Bu Diana, karena guru kelas. Kemudian yang pasti Bapak Kepala Sekolah yang menaungi kita semuanya. Kemudian guru memberikan contoh keteladanan agar tumbuh sikap sopan santun dari siswa seperti filosofi KHD, ingat sosum kelodo, lalu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Atau dikira mungkin sudah cukup melengkapi dari pertanyaannya? Saya lanjutkan Nah, dari kanvas bacanya, alhamdulillah satu prakarsa saya Bu Diana, dari seluruh visi misi saya itu saya ambil 1. Kenapa sopan santun itu yang benar-benar ingin saya tingkatkan? Karena begini Bu Diana, anak-anak itu sangat cepat untuk ditingkatkan kognitifnya. Set buat kalau anak zaman sekarang Bu Diana. Tapi untuk meningkatkan nilai kesopan santunannya ternyata tidak bisa set buat seperti zaman sekarang Bu Diana. Itu proses seperti itu, sehingga saya sangat terinspirasi sekali menggunakan kanvas baja ini untuk satu prakarsa programnya adalah sopan santun. Karena bagaimanapun anak yang life ready, anak yang visionaris ke depan itu harus diawali dengan anak yang sopan dan santun. Jadi karakternya harus dikembangkan terus. Kebetulan ini sedikit kemarin tugas saya ya Bu ya, murid impian itu kan disuruh menggambar. Saya ini tidak bisa gambar Bu Diana, jadi saya gambarnya gabungin saya sampai malu sama Pak Adi apa adanya. Aku kan Pak Adi ya. Mungkin bisa saya bukakan perlihatkan.
kan pertanyaannya kan seperti ini ya Bu Diana, ya, bagaimana gambaran murid imaji 5-10 tahun mendatang. Nah, saya memimpikan murid saya itu seperti ini Bu. Jadi saya buat 3 garis itu, yaitu ing Sosun Tulodo pada tahap ini, kemudian ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani, kemudian di sini adalah kanvas baja ya, sebagai jalannya. Ini ada mobilnya ini Bu. Saya anggap seperti itu nggih, bahwa guru penggerak ini adalah mobil saya untuk melakukan prakarsa perubahan lebih baik dari sebelumnya, di mana visi saya adalah membentuk SDM unggul dan kompetitif nggih Bu. Di sini keinginan saya tulis semuanya Bu dalam balon-balon ini, termasuk saya ingin siswa saya berkarakter baik, mampu menjadi pemimpin, solutif, komunikatif, kolaboratif, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nah, tahapannya adalah ini yang saya inginkan anak saya itu. Yang pertama itu reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif. Nah, dan saya sendiri berharap bisa melakukan pembelajaran yang dapat berpihak pada murid saya. Nah, jadi ini adalah anak tangga saya untuk menuju pada puncak visi saya. Saya belajar untuk gimana menanamkan kemandirian pada diri sendiri saya. Jadi saya harus belajar apa yang saya nggak bisa, ya saya harus coba mandiri. Kemudian reflektif, kemudian kolaboratif dengan teman-teman. Saya sangat luar biasa Bu Diana, bersyukur teman-teman saya ini sangat mendukung saya, khususnya Bapak Kepala Sekolah saya ini. Saya disupport luar biasa Bu Diana dalam pengerjaan tugas-tugas DGP ini. Nah, ini murid-murid yang saya tadi yang di balon-balon ini Bu Diana, saya terjemahkan di sini. Peran guru penggerak, menerapkan trilogi pendidikan KHD, menerapkan nilai-nilai guru penggerak, menerapkan profil belajar Pancasila. Moto saya semangat meser sama merem-merem gitu bacanya Bu. Semangat mengajar, menggambar dan mendiseminasi. Suasana sekolah SD Haji Jaya yang saya harapkan sesuai dengan harapannya Kepala Dinas Pendidikan Ibu ya, bahwa seluruh sekolah di Surabaya ini menjadi sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan bergotong royongan bagi anak-anak. Untuk selanjutnya ini mungkin tidak perlu saya baca Bu, karena ini terkait dengan tugas saya pribadi yang ada di atas. Saya kira untuk presentasi visi dan misi saya sambung saya utarakan Bu Diana. Mungkin ada penutup masukan, pencerahan dari Bu Diana. Terima kasih Bu Anies. Saya ambil benang merahnya dari apa yang sudah disampaikan. Fokus saya itu gambar, jadi gambar yang digambar oleh Bu Anies itu orang melihat ini gambar ini aneh, ya. Tapi saya melihat di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi mungkin Bu Anies tidak pandai menggambar, tapi di dalam gambar itu ada satu pemikiran yang kadang kita tidak terpikirkan, bahwa Bu Anies bisa untuk mencapai ke atas itu dengan anak tangganya. Kemudian apa yang diinginkan itu dimasukkan ke dalam balon-balon. Kemudian ada 2 arah yang harus ditempuh. Jadi dari gambar burung tadi, bahwa itu juga sangat menginspirasi bahwa kita semua itu tidak alangkah baiknya semua itu dari bawah memang. Jadi tadi saya sudah mengatakan juga ke Bu Anies bahwa langkah Bu Anies untuk menjadi seorang CGP itu tidaklah mudah, dan itu sudah dilalui Bu Anies dari nol startnya, sehingga ketika nanti Bu Anies menjadi seorang pemimpin di dalam pembelajaran itu istilahnya sudah tidak kaget ya, karena sudah melampaui dari berbagai tahap, istilahnya itu terus digembleng untuk menjadi yang terbaik. Jadi saya sangat tertarik sekali di gambar itu. Memang sepintas ketika Bu Anies mengumpulkan lucu ya Bu Anies, juga ada mereka bayangin seperti itu. Mohon maaf ya Bu Anies. Ya, tapi ketika saya dijelaskan dengan gamblang, luar biasa sekali, dan mungkin cara pandang ini yang saya juga harus merubah, bahwa tidak selamanya yang jelek itu tidak saya lihat. Ternyata ketika kita diterangkan, meskipun istilahnya saya lebih tua ya daripada Bu Anies, tapi ternyata bukan berarti saya itu yang tahu segala-galanya, tidak. Saya banyak belajar juga dari Bu Anies, dari rekan-rekan CGP yang saya dampingi. Kemudian kalau saya melihat di SDK Dija ini dengan menerapkan 3 kurikulum, kemudian saya melihat kurikulumnya yang aktif ketika diajak diskusi yang seperti ini,
saya rasa bahwa perjalanan Bu Anis untuk menjadi seorang guru penggerak itu sangat-sangat didukung. Saya melihatnya itu. Kemudian Bu Anis dalam hal menyampaikan segala sesuatu itu dengan gamblangnya, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akhirnya kita tahu kita itu mau dibawa kemana sih. Jadi tidak hanya sekedar tadi pertanyaan dan jawaban, tapi dari pertanyaan itu ada sesuatu yang dijelaskan sehingga dari awal sampai terakhir ini, aku tuh ada di buronan gini loh. Apa ya sebetulnya? Aku tuh pengen menjadikan anak-anak itu seperti apa sih? Nah tujuan kita kan semua seperti itu yang bergerak di dunia pendidikan. Jadi apresiasi dari orang tua wali murid itu juga sangat-sangat luar biasa, karena dengan diberikan apresiasi seperti itu, ibaratnya orang Jawa itu kan kok Yusuf kan dari diapresiasi pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi memang kalau di rumah memang orang tuanya yang benar yang melakukan, tapi di sekolah kita adalah orang tua yang kedua, di mana anak-anak pun tidak menutup kemungkinan mereka juga lebih dekat, bahkan lebih dekat dengan kita gitu ya, orang tua dengan sekolah yang hampir full day gitu. Memang tadi Bu Anis mengatakan bahwa menerapkan sopan santun itu lebih susah dibandingkan harus menerapkan kognitif mereka. Dan itu memang saya alami bahwa etika, sopan santun ataupun budaya berakhlak mulia ya Bu ya, itu memang saya lihat banyak sekali kemunduran, bukan hanya untuk siswa SD. Kebetulan saya juga mengajar siswa SMK, sama saja apalagi dengan adanya COVID, tapi ya kita tidak menyalahkan itu. Tapi di balik itu ada sesuatu positif yang luar biasa yang kita tidak tahu, membawa satu perubahan di mana perubahan itu sangat cepat sekali, yang karena kita tidak bisa mengejar itu. Tadi saya juga bercerita sama Pak Hadi, saya itu kalau IT Pak wis angkatan saya harus belajar dengan anak saya yang saya dulu mungkin kelas kamu itu tahu apa ya, jaraknya jauh itu pokoknya yang ini, ternyata tidak seperti itu. Jadi kalau dibilang dunia terbalik mungkin ya Bu, tapi itulah perkembangan yang di luar nalar kita ternyata membawa satu perubahan yang luar biasa. Jadi apa yang diinginkan Bu Anis, apa yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan di dalam kalimat rumah, sebetulnya tidak berbeda jauh dengan visi misi sekolah. Kalau saya lihat Pak, pendidikan karakter dengan profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah ada di visi SD Kadija ini. Cuman tadi Pak Hadi menyarankan ada sedikit perubahan di kata-kata, dan itu saya rasa tidak terlalu bermakna untuk perubahannya, karena semua sudah ada di situ. Meskipun visi misi ini sudah ditetapkan jauh sebelumnya, tapi ternyata masih update dengan kondisi yang sekarang, karena memang apalah artinya bahwa seseorang itu mempunyai satu kepintaran yang tinggi, tapi dia tidak punya etika, dia tidak punya sopan santun, dia tidak punya akhlak yang mulia, semuanya itu tidak akan berarti di masa depan. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian dari Prakarsa Perubahan Jogja, mungkin dari Bapak Ibu yang berkumpul di sini tadi, apa sih Bakti itu? Tapi dengan penjelasan yang seperti itu, saya rasa mungkin sudah mulai terbuka gitu, tidak tersamakan lagi. Kemudian visi yang dari Bu Anis tadi ya sebetulnya sudah hampir mirip ya Bu. Kalau saya ini karena memang Bu Anis tadi mengambilnya juga kiblatnya adalah sekolah, karena memang saya lihat visi itu sudah bagus, masih bisa diterapkan kalau saya lihat dengan kurikulum merdeka yang saat ini, karena profil Pancasilanya masuk di situ, menciptakan anak yang unggul dengan berbagai macam, tapi salah satunya di IT, bagaimana dia menerapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kadang tidak terpikirkan, tapi itu memang perlu. Ketika anak-anak di sini ya mereka masih kita bimbing, tapi ketika mereka nanti setelah mereka dewasa di luar, siapa lagi? Karena mereka harus ibaratnya itu dicul ya Bu ya. Luar biasa Bu. Memang kalau saya lihat mengajar anak kecil dibandingkan saya yang anak SMK memang berbeda sekali. Kalau SMK ini permasalahannya ya terus bentrok sama orang tua, tapi ya luar biasa. Memang saya akhirnya mungkin dibilang awet nom karena tiap hari saya berkumpul dengan anak-anak dan jadi bestie ya Bu? Yeah.
kedekatan saya dengan anak saya yang perempuan itu tidak sedekat mereka bisa bermanja dengan saya, bergelayut di pundak saya, menceritakan apapun lah. Nah itu yang membuat memang salah satunya anak itu menjadi senang di sekolah, dan guru sebagai panutan benar yang dikatakan oleh Bu Rosi tidak usah jauh-jauh karena guru itu sebagai role modelnya. Jadi yang ada di sekitar kita yang tidak jauh dari ini yang mungkin akan membentuk satu karakter yang luar biasa. Bagi saya seperti itu Bu Anis, masukannya. Bukan berarti saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dari para CGP. Oh ya, ternyata bisa dialognya. Terima kasih untuk masukan, inspirasinya Bu Anis. Saya mohon maaf kalau saya awal itu meremehkan gambar jenengan. Luar biasa. Setelah saya pahami, oh iya ya, benar. Makna dasar yang tidak bisa diungkapkan. Saya tertantang sebenarnya dari saya. Kan ada juga teman-teman bilang begini, Bu Anis gambarnya pakai kanva aja. Saya tuh kepingin kalau pakai kanva itu sepertinya sudah biasa ya. Kita ingin create yang pakai motor kita, tangan kita. Menurut saya gimana ya Bu? Kalau misalnya saya minta tolong aja enak, wah pasti hasilnya itu bagus. Gurunya kok nggak bisa, mungkin aku harus nyoba. Ternyata luar biasa memang ya. Anak-anak itu saya lihat itu dalam waktu 1 menit dia tuh sudah punya bagus Bu. Saya nyoba gitu ya, saya kerjakan ini untuk 1 jam. Masya Allah, untuk gambar seperti ini sampai saya pulang sore untuk gambar ingatan. Tapi semoga apa yang menjadi visi misi saya itu bisa tertuangkan di dalam gambar ini. Kemudian ini Bapak Ibu ngapunten dari ini tadi kan jenengan bisa membuat visi panjenengan, dia mungkin nanti panjenengan bisa lanjutkan sendiri-sendiri. Nah nanti dari visi misi jenengan ambil breakdown salah satu indikatornya saja, memang tidak bisa banyak-banyak, kita harus satu persatu. Mungkin bisa jenengan jabarkan itu pada kanvas baja. Tenang saja, nanti bisa minta ke saya kanvas bajanya. Iya, jadi nanti kolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau satu kanvas baja, satu prakarsa perubahan. Jadi dari visi misinya memang ambil satu nawar, jangan semuanya dari indikator. Satu prakarsa yang ingin dirubah dari visi misinya apa? Karena visi itu kan kalau kita jabarkan indikatornya banyak gitu Bapak Ibu. Kita ambil satu saja dulu yang paling kita inginkan untuk dirubah. Matur nuwun, terima kasih kepada Bu Diana masukannya dan penjelasannya, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kami STHPJ. Yang terakhir Bu Anis, jangan bosan-bosan untuk menyebarkan budaya positif. Luar biasa, luar biasa. Baik dari ibu yang belum CGP mungkin itu juga luar biasa, menginspirasi. Semoga nanti setelah ini teman-teman bisa mendaftar gitu. Terima kasih Bapak Adi, mungkin ada tambahan sedikit. Teman-temanku yang aku sayangi, rekan sejawat tercinta di STHPJ, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, Bu Diana, dan sedikit berbagi pengalaman dari saya ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dan khususnya itu bisa memberikan manfaat kepada anak kita. Mungkin bisa kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ellen. Aku nggak tahu Bu Rose. Ini motor saya harap tidak keluar dari ruangan dulu sebentar. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Sudah memberikan tempat kegiatan ini. Jangan bosan-bosan, 3 bulan saya akan kesini. Masih sampai bulan dalam. Yang lebih dekat. Saya tuh senangnya ini Bu, menambah persaudaraan. Jadi senang saya tuh. Menambah semuanya. Pas puasa juga. Ya.
enak ya. Oh iya, dikocok gitu enak ya, guys. Gitu. Langsung dong. Saya senang dapat hadiah. Dulu sih dari Padahal guru-gurunya masih banyak yang muda loh Pak Adi. Saya juga masih muda. Saya masih aja Udiana langsung ini. Sampun gitu. Yang paling muda nih wilayah Gunung. Saya. Semangatnya muda. 60. Hampir ya. Saya 54. 14 bulan lagi. Ini 1 tahun. Yang paling muda lagi ini. Belum punya calon kalau dengan punya. Ya Allah. Langsung menawarkan. Kalau saya ini Cuma terkarasi oleh calon. karena saya di angkatan laut jadi memang ujungnya cowok. Wah. Gudang sih, gudang. Tinggal pilih. Minta brosurnya dong. Di sini ada berapa? Calon. Kalau ini sudah di DP, Bu. Nggak bisa diambil. Saya nggak punya saingan di sini. Murid saya itu juga ada angkatan laut juga banyak yang akhirnya merasa populer ya. Jadi ya sama anak-anak jadi mereka sebenarnya sudah belajar bersama untuk mencari apa waktu perang kan nggak mungkin mengambil orang awam. Jadi karena ketemu tiap hari 3 tahun mereka bertanya ini yang akhirnya sudah bilang Jangan yang bersih kenapa? Boleh dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas umpan balik terkait kegiatan calon guru penggerak Bu Anis terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Kemarin kita sudah bahas banyak terkait dengan visi sekolah, terkait dengan indikatornya dan beberapa hal yang terkait dengan teknisnya. Alhamdulillah yang diambil kemarin pada saat diskusi adalah terkait dengan penguatan sikap anak-anak yakni tentang sopan santun. Nah, sudah di breakdown dengan banyak hal, didiskusikan dengan teman-teman. Harapannya dari diskusi yang sudah dilakukan bisa menjadikan perubahan yang nyata di sekolah. Langkah-langkah strategis yang sudah didiskusikan bisa diterapkan dengan baik, dikomunikasikan dengan seluruh warga sekolah, dan diimplementasi sesuai dengan rencana yang sudah didiskusikan. Harapannya dengan penguatan seperti itu, dengan prakarsa perubahan terkait dengan sikap terutamanya, bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak-anak, terutama ketika masa-masa setelah pandemi seperti ini. Semoga bermanfaat dan terus dikembangkan prakarsa perubahan meskipun tidak bisa didiskusikan secara langsung, mungkin dalam keseharian di sela-sela kegiatan. Prakarsa perubahan yang positif bisa terus dilanjutkan dan memberi manfaat yang lebih global ke sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk anak-anak SD Hadijah Surabaya semoga menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berakhlakul karimah, memiliki sopan santun yang baik kepada Bapak Ibu guru, kepada sesama dan juga kepada teman-teman sebayanya. Dan refleksi saya setelah mengikuti diskusi bersama CGP, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang baru dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 1 dan kelas 4 SD Hadijah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan anak-anakku SD Hadijah seluruhnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Hadijah Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Hadijah Surabaya, yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SD Hadijah Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam profil pelajar Pancasila. Kami dari kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Fidaska Zahra. Nama saya Gibran Narayan Abinaya. Dan nama saya Karaisa Naraya Otafunisa. Kami akan menjelaskan pengalaman kami saat membuat poster digital. Simak baik-baik ya. Poster digital adalah poster yang dibuat oleh program desain grafis seperti Canva atau desain konvensional yang difoto atau dipindai sehingga menjadi dokumen digital. Poster digital dibuat untuk beberapa tujuan, yaitu untuk promosi, edukasi, serta sekadar pemberitahuan. Pada tahap tertentu, poster berfungsi untuk persuasif atau mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang kita inginkan. Pada pembuatan poster digital ini, kami memilih membuat dengan program desain grafis Canva. Tema yang kami pilih adalah pahlawan, karena untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Cara membuat Canva yaitu yang pertama adalah membuat akun Gmail. Yang kedua, membuka aplikasi Canva. Yang ketiga, daftar akun Canva menggunakan Gmail. Yang keempat adalah login dengan akun yang sudah didaftarkan. Yang kelima, memilih template yang akan digunakan, yaitu poster. Yang keenam, memilih desain yang akan digunakan, memilih desain yang sudah tersedia. Yang ketujuh, siap mendesain poster. Dan yang terakhir adalah sesudah selesai mendesain, klik share kemudian download. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are sisters. My name is Abel, Asanti, Lea, Zaza, Jafar, Arsam, Rashid, Fatir. 1, 2, 3. We are Khadijah student with fun experience. We are Khadijah student with fun experience. Come join us together, make your English better. We are Khadijah student with fun experience. Sisters, be smart, be wow, be excellent. 1, 2, 3. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkecil gaya gesek adalah memperhalus permukaan. Ayo teman semua, raihlah cita-cita setinggi bintang di angkasa yang bersinar terang. Mari kita bersama song-songlah masa depan dunia yang berwarna. Teriakan kita, teriakan kita. Ayo teman semua, raihlah cita-cita setinggi bintang di angkasa yang bersinar terang. Mari kita bersama song-songlah masa depan dunia yang berwarna. Teriakan kita, teriakan kita. So I would fail, but I'm not giving up. I'm not gonna give up right now. Well, I'll do this and now there's no regret. I know what I can do, not what I can't do. So everything's in this not afraid, so I would fail, but I'm not giving up. I'm not gonna give up right now. Well, I'll do the storm and I'll leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in the storm. Oh, yeah.
kelompok berapa? Kelompok Ki Hajar Dewantoro. Sukses selalu untuk Ki Hajar Dewantoro. teman-teman tidak akan melupakan Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Happy Teachers Day Bu Anis, tanggal 25 November Jumat 2022. Hari ini hari apa ya? Betul, hari spesial untuk semua guru yang ada di dunia. Untuk guruku Bu Anis, terima kasih sudah mengajar
mengajar kami kelas 4 sampai sekarang. Maafkan kami apabila kami sudah membuat Bu Anis marah. Terima kasih sudah menghadapi kelakuan kami. Maaf kami tidak bisa menjadi murid terbaik. Terima kasih sudah menjadi wali kelas kami sebaik mungkin. Terima kasih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Selamat hari guru sedunia. Maaf ya kalau Rania punya salah, dan maaf juga Rania sering bermain saat Bu Anis menjelaskan. Semoga dosa-dosa Bu Anis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian Bu Anis. Tanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum. Hai Bu Anis. Maaf kalau Iza ada salah. Semoga Bu Anis sehat selalu. Amin. Dan panjang umur. Amin. Dan juga semoga Barakallah. kesalahan Bu Anis diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih ya anak-anakku semuanya ya, kelas 4C ya. Semoga Allah merahmati kalian dengan ilmu yang bermanfaat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih surprise-nya.